Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan, Min, apakah kita bisa tahu saham apa yang akan membagikan dividen dalam kurun waktu 1 atau 3 bulan ke depan? Sebelumnya Sobat Invest mesti tahu bahwa pembagian dividen itu dilaksanakan bergantung pada hasil RUPS setiap emiten atau saham perusahaan. Jadi untuk mengetahui tanggal cum date dividennya kapan kemungkinan akan dilaksanakan, maka kepastiannya akan ada pada hasil pembahasan RUPS perusahaan. Tetapi ada beberapa hal yang dapat kita jadikan parameter untuk menebak atau memproyeksikan kapan emiten tersebut akan membagikan dividen. Yang pertama adalah lihat data historical dividen. Sobat Invest perlu mencari tahu kebiasaan saham tersebut dalam membagikan dividen setiap tahunnya. Kita ambil contoh pembagian dividen di saham Bank BRI atau saham BBRI. Pada laba bersih periode tahun 2024, saham BBRI telah membagikan dividen sebanyak 2 kali melalui dividen interim dan dividen final. Kita coba bahas dividen interim BBRI. Di sini terlihat dari periode tahun 2022 sampai periode tahun 2024. Pembagian dividen interim dilaksanakan pada bulan Januari di tahun 2022 dan 2023. Lalu di tahun 2024 dividen interim dibagikan pada akhir bulan Desember. Dari sini kita sudah mendapatkan 3 data yang cukup valid, bahwa jika nanti saham Bank BRI akan membagikan dividen interim untuk laba periode tahun 2025, maka kemungkinan besar dividen interim tersebut dilaksanakan di bulan Desember tahun 2025 hingga Januari tahun 2026. Jika kita ingin membeli saham tersebut 2 bulan atau bahkan 3 bulan sebelum diumumkannya pembagian dividen interim di saham BBRI, berarti tinggal kita hitung mundur saja dari bulan Desember mundur 3 bulan, yang berarti kita beli sekitar bulan September hingga Oktober tahun 2025. Begitupun dari data dividen final saham BBRI, bahkan sejak periode tahun 2020 sampai tahun 2024, terlihat konsisten membagikan dividen pada awal bulan Maret hingga awal bulan April. Ibarat kata kita bisa juga estimasikan data dividen periode sebelumnya ditambah atau dikurangi 1 bulan. Contohnya di tahun ini BBRI bagi dividen final pada 11 April 2025. Berarti kemungkinan di tahun depan atau 2026 saham BBRI akan bagi dividen final pada pertengahan bulan Maret hingga akhir bulan April. Cara ini juga dapat kita terapkan pada saham lainnya dengan cara kita riset data histori pembagian dividen sahamnya. Lalu kita proyeksikan dengan cara kurang lebih 10 hari sampai 1 bulan dari data dividen sebelumnya yang telah dibagikan. Tetapi dengan catatan bahwa saham tersebut rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Atau minimal 2-3 kali rutin bagi dividen dengan tanggal pelaksanaan cum date yang tidak terpaut jauh. Lama dong Min kalau kita harus cari satu persatu sahamnya? Ya memang begitulah cara kerjanya. Di saham tidak ada yang instan apalagi gratis Sobat Invest. Semua perlu analisa dan riset jika kita ingin memiliki alasan yang kuat kenapa membeli saham tersebut. Kecuali Sobat Invest hanya ikut-ikutan orang lain tinggal meniru dan mengcopy apa yang mereka beli. Tapi apakah kalian akan yakin dengan saham tersebut jika hanya ikut-ikutan saja? Setidaknya kita harus memastikan apakah saham tersebut layak kita beli dengan dana kita atau tidak. Setidaknya Sobat Invest harus memegang data yang membuat kalian yakin dengan saham tersebut, baik itu analisa secara teknikal atau fundamental maupun analisa money flow atau bandarmologi. Jika kita rasa estimasi pembagian dividen menggunakan data historikal kurang valid atau kurang spesifik, maka selanjutnya ada indikasi terpenting dari kemungkinannya pembagian dividen pada periode selanjutnya, yaitu pelaksanaan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Menjelang pembagian dividen tentunya tidak akan terlepas dari dilaksanakannya RUPS perusahaan. Kelemahan atau kekurangan dari memproyeksikan berdasarkan jadwal RUPS adalah pengumuman agenda RUPS terkadang tidak sesuai jadwal atau rencananya. Dan tenggat waktu menuju tanggal cum date dividen biasanya tidak terlalu terpaut jauh dari pelaksanaan dividen. Kita ambil contoh lagi di saham BBRI. Awalnya RUPS telah dijadwalkan pada tanggal 11 Maret tahun 2025. Namun ada pengumuman pada tanggal 13 Februari bahwa pelaksanaan jadwal RUPS saham BBRI mundur menjadi tanggal 24 Maret 2025. Jika kita bandingkan dengan data histori dividen finalnya dilaksanakan pada 11 April kan Sobat Invest,
yang berarti RUPS dilaksanakan pada 24 Maret 2025 dan ex-date dividen dilaksanakan pada 11 April. Dari kedua penjelasan tersebut kita dapat simpulkan bahwa, jika kita ingin memperkirakan kapan pembagian dividen suatu emiten akan dilaksanakan di tahun berikutnya, maka langkah awal yang bisa kita cari yaitu data histori pelaksanaan pembagian dividen terutama tanggal cum date dividen. Setelah kita mengetahui tanggal histori cum date dividen saham tersebut, selanjutnya kita cari informasi 1-3 bulan sebelum tanggal histori dividen di masa lalu dibagikan. Karena biasanya akan ada pengumuman kapan RUPS emiten akan dilaksanakan. Seperti contohnya di saham BBRI tadi terkait aksi korporasi atau corporate action RUPS atau rapat umum pemegang saham, biasanya pada saat RUPS akan membahas agenda pembagian dividen. Apalagi RUPS tersebut dilaksanakan 1 bulan sebelum pembagian dividen yang terjadi di tahun sebelumnya. Dan RUPS ini sebagai agenda yang memvalidasi apakah emiten atau saham tersebut akan bagi dividen atau tidak. Jika dari kedua cara tersebut Sobat Invest kurang paham, kita coba simulasikan terhadap beberapa perusahaan yang akan melaksanakan RUPS dalam waktu dekat ini yuk Sobat Invest. Kita ambil contoh di saham Dharma Satya Nusantara dengan kode sahamnya DSNG. Jika kita lihat di bagian aksi korporasi atau corporate action, bahwa saham DSNG akan melaksanakan RUPS pada tanggal 5 Juni tahun 2025 atau pada hari Kamis di minggu ini. Setelah itu kita cek data histori dividen saham DSNG. Ternyata saham ini rutin bagi dividen di akhir bulan April, awal bulan Mei, hingga akhir bulan Juni. Dari data histori kita bisa proyeksikan ini saham kemungkinan besar di agenda RUPS pada 5 Juni 2025 akan membahas soal dividennya dari laba bersih periode tahun 2024 karena belum membagikan dividennya. Yang mana juga kita lihat saham ini rutin bagi dividen 1 kali setiap tahunnya bahkan pada saat market crash tahun 2020. Selanjutnya kita bisa lebih meyakini ini saham akan bagi dividen atau tidak dengan cara kita lihat laba bersih perusahaan di tahun 2024. Berhubung dividen yang akan dibagikan tahun ini adalah dividen dari laba bersih tahun 2024. Ternyata saham DSNG mampu mencatatkan kinerja dengan laba bersih yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga kita cukup optimis bahwa saham ini akan membagikan dividen setelah RUPS berlangsung. Untuk memperkirakan berapa nominal dividen yang akan dibagikan saham DSNG nantinya jika hasil RUPS emiten akan membagikan dividen, kita coba lihat data EPS atau earning per share saham DSNG. Di bagian payout ratio dividen kita lihat bahwa DSNG rata-rata payout rasionya di bawah 30% per tahun. Atau bisa kita simulasikan dari persen payout rasio terkecil hingga terbesarnya karena secara persentase tidak terlalu jauh. Misalkan kita asumsikan di angka payout rasio 27% sampai dengan payout rasio 30%, kita hitung menggunakan data EPS tahun 2024 yaitu sebesar 107,78. Maka dengan asumsi perkiraan payout rasio 27% potensi dividen di saham DSNG sebesar 29,1 per lembar saham, atau jika kita hitung dengan harga saat ini maka dividen yield-nya sekitar 3,68%. Begitupun jika payout rasio tahun ini di angka 30% kita hitung dengan cara yang sama, maka potensi nominal dividennya sebesar 32,3 per lembar saham atau secara dividen yield sekitar 4,1%. Keyakinan kita terhadap emiten juga bisa kita validasi lagi dengan cara melihat laba bersih kinerja terbaru perusahaan, yang mana saham DSNG pada laba bersih kuartal ke-1 tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan dibandingkan kuartal 1 tahun sebelumnya. Maka bisa kita asumsikan atau proyeksikan bahwa potensi dividen saham DSNG di tahun selanjutnya bisa lebih besar. Karena laba bersih meningkat otomatis EPS ikut meningkat. Semoga Sobat Invest paham dan ini bukan ajakan untuk beli atau jual sahamnya. Cara tersebut juga kita bisa terapkan kepada emiten atau saham lain ya Sobat Invest tergantung saham apa yang akan kita analisa. Jika kasus seperti dividen jumbo yang mana payout rasio di atas 100% itu ada alasan lain mengapa emiten tersebut membagikan dividen jumbo. Pahami risiko dalam investasi saham ya Sobat Invest. Semoga video ini bermanfaat, tonton video lainnya juga dan jangan lupa klik like and subscribe.
Sekian dan terima kasih telah menonton.